Jabat tangan dengan Erick Thohir, Kevin Dix siap bela timnas Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia dirampok Bahrain. Ranking FIFA timnas Indonesia usai kemenangannya dirampok, Bahrain anjlok. Media Amerika akui saat ini timnas Indonesia sangat sulit dikalahkan. Para pandit internasional sampai geleng-geleng kepala soal kontroversi wasit di laga lawan Bahrain. Debut emosional, Eliano Renders curhat bangga bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kedatangan Kevin Dix di Indonesia benar-benar menarik perhatian banyak pihak. Langkah besar menuju naturalisasinya semakin nyata setelah pertemuannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menandai babak baru bagi timnas Indonesia. Pertemuan ini menimbulkan spekulasi bahwa Kevin Dix siap memperkuat pertahanan Garuda dalam laga-laga krusial yang akan datang. Dalam momen penting tersebut, Erick Thohir memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa proses naturalisasi Kevin Dix hampir selesai. Hal ini semakin dipertegas melalui unggahan di Instagram pribadi Erick, di mana ia tampak menyambut Kevin dengan penuh kehangatan. Kehadiran Kevin Dix bukan hanya sebagai tambahan pemain, tetapi sebagai sosok yang diharapkan mampu memperkokoh lini belakang Indonesia. Lebih dari itu, Kevin Dix disebut-sebut akan menjadi bagian penting dari rencana pelatih Sintayong, yang kemungkinan besar akan menggunakan formasi 3 bek andalannya. Dix diharapkan bisa berkolaborasi Jai Idzes dan Mesilger untuk menciptakan tembok kokoh yang akan sulit ditembus lawan. Dalam wawancaranya dengan media Bold, Kevin Dix dengan antusias menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dia menjelaskan bahwa komunikasi intensif sudah terjalin antara dirinya dan PSSI. Kevin bahkan menyebutkan bahwa tawaran ini adalah kehormatan besar. PSSI sendiri tampaknya tidak ingin membuang waktu dalam menyelesaikan proses naturalisasi ini. Semua dokumen yang diperlukan sudah dipersiapkan, dan hanya tinggal menunggu finalisasi administrasi agar Kevin bisa segera membela Merah Putih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas mengingatkan timnas Indonesia untuk segera melupakan kekecewaan yang dialami setelah pertandingan melawan Bahrain, dan memfokuskan seluruh perhatian mereka pada laga penting mendatang melawan Cina. Pertandingan tersebut menyisakan luka yang dalam bagi timnas Indonesia, di mana mereka merasa telah dirampok dari kemenangan yang seharusnya menjadi milik mereka. Setelah peluit akhir dibunyikan, reaksi marah dan frustrasi yang meluap dari para pemain dan ofisial pelatih timnas Indonesia sangat terlihat. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa yang mendalam terhadap keputusan wasit yang dianggap kontroversial dan merugikan tim. Dalam momen seperti ini, emosionalitas seringkali menguasai, dan itu terlihat jelas dalam sikap tim. Beberapa pemain bahkan terlihat berbicara secara langsung kepada wasit, menyuarakan ketidakpuasan mereka tentang beberapa keputusan yang dinilai tidak adil. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia merasa tidak dapat tinggal diam dalam menghadapi situasi ini. Dalam pernyataan resmi, mereka mengumumkan rencana untuk mengirimkan surat protes kepada AFC dan FIFA. Dalam surat protes ini, PSSI berencana untuk menyoroti berbagai keputusan yang dianggap telah mempengaruhi hasil akhir secara signifikan dan merugikan timnas Indonesia. Erick Thohir berpesan kepada para pemain untuk segera bangkit dan tidak terlarut dalam kesedihan. Dia mengingatkan mereka bahwa kekalahan adalah bagian dari perjalanan seorang atlet dan hal terpenting adalah bagaimana mereka merespon tantangan tersebut. Erick berharap timnas Indonesia dapat segera melupakan kekecewaan dari kekalahan tersebut dan fokus penuh menghadapi tantangan baru melawan Cina. Pertandingan melawan Cina diharapkan menjadi momen kebangkitan bagi timnas, di mana mereka bisa meraih hasil positif yang dapat mengembalikan kepercayaan diri tim. Poti Ranking memberikan prediksi terbaru mengenai peringkat FIFA setelah pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain berakhir. Menariknya, timnas Indonesia tetap mempertahankan posisi stabil di peringkat ke-129 dunia meskipun hasil imbang yang didapat tidak sesuai harapan. Dalam pertandingan tersebut, tim Garuda berhasil memperoleh tambahan 4,39 poin yang menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak mampu meraih kemenangan.
Di sisi lain Bahrain mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan, anjlok 2 strip ke posisi ke-78 dunia. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan 4,39 poin yang mereka terima. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Bahrain memiliki peringkat yang cukup tinggi, sehingga penurunan poin yang mereka alami menjadi lebih terasa. Meskipun Bahrain berhasil meraih 1 poin dari pertandingan tersebut, hasil imbang ini jelas tidak menguntungkan bagi timnas Indonesia yang berharap untuk meraih kemenangan. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan total 3 poin. Dalam klasemen tersebut Bahrain berada di peringkat keempat dengan 4 poin, sementara posisi pertama dan kedua dikuasai oleh tim kuat lainnya yang menunjukkan performa baik di grup ini. Untuk menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia harus berjuang keras untuk mendapatkan poin penuh dalam pertandingan melawan Cina. Kemenangan menjadi sangat krusial karena hanya 2 tim teratas yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Timnas Indonesia harus berfokus dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Cina. Hanya ada 2 slot yang tersedia di grup ini, dan dengan posisi saat ini mereka perlu meraih hasil maksimal untuk dapat melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi. Untuk itu seluruh elemen tim perlu bersinergi dan memberikan yang terbaik di lapangan. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik mengungkapkan kebanggaan yang mendalam karena berhasil menahan timnas Indonesia. Dalam wawancara setelah laga, Talajik memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua supporter yang telah memberikan dukungan penuh kepada tim selama pertandingan. Menurutnya semangat dan sorakan para penggemar sangat membantu tim dalam menghadapi tekanan di lapangan. Dragan Talajik bertekad untuk membawa Bahrain bangkit setelah mengalami kekalahan memalukan dari Jepang dalam pertandingan sebelumnya. Pelatih berusia 59 tahun ini menambahkan bahwa tim Bahrain sebenarnya memiliki potensi untuk mengalahkan timnas Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa pemainnya, khususnya Muharabi Dilmun, telah tampil mendominasi penguasaan bola dan terus memberikan ancaman kepada pertahanan lawan. Meskipun begitu mereka belum mampu meraih kemenangan dalam pertandingan ini. ESPN memberikan penilaian positif terhadap timnas Indonesia, menyatakan bahwa mereka masih berada dalam jalur yang tepat dalam kualifikasi Piala Dunia. 3 laga tanpa kekalahan yang berhasil diraih skuad Garuda menjadi bukti nyata bahwa tim ini telah berkembang pesat. Meskipun harapan untuk meraih kemenangan perdana melawan Bahrain harus pupus akibat keputusan kontroversial yang terjadi selama pertandingan, penilaian ESPN menunjukkan keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan timnas Indonesia. Dalam analisisnya ESPN mencatat bahwa hasil imbang saat bertandang ke Bahrain sebenarnya bukanlah hasil yang buruk di atas kertas. Namun mereka juga menyoroti bahwa cara timnas Indonesia gagal meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Asia tersebut akan menimbulkan kekecewaan. Meski menghadapi lawan yang tangguh, skuad Garuda menunjukkan bahwa mereka sulit untuk dikalahkan. Tim asuhan Shin Tae-yong ini semakin berani dalam menghadapi setiap pertandingan yang mereka jalani. Dengan menunjukkan ketangguhan dan komitmen di lapangan, mereka telah membuktikan bahwa Indonesia bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. ESPN menekankan bahwa timnas Indonesia membutuhkan 1 kemenangan lagi yang dapat mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam menghadapi pertandingan berikutnya. Meski dianggap sebagai tim yang tidak diunggulkan, mereka terus menunjukkan performa yang mengesankan. ESPN percaya bahwa kemenangan bagi Indonesia tinggal menunggu waktu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to... Pertandingan panas antara timnas Indonesia dan Bahrain telah berakhir, namun kontroversinya belum juga surut. Bukan hanya pemain dan ofisial timnas Indonesia yang melayangkan protes keras, tetapi para pandit luar negeri juga tak ragu mengkritik keputusan wasit yang dianggap merugikan Indonesia.
Salah satu sorotan utama datang dari kanal YouTube International Soccer Break, di mana 3 pengamatnya menilai bahwa timnas Indonesia layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Penampilan luar biasa pasukan Garuda hampir membuat mereka mencuri 3 poin dari Bahrain. Menurut Sahil, kemenangan besar bagi Indonesia seharusnya terwujud dalam laga tersebut. Lebih lanjut, Sahil menambahkan bahwa sebelum pertandingan, banyak yang mungkin berpikir bahwa hasil imbang sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi Indonesia. Namun setelah melihat jalannya pertandingan, keyakinannya berubah drastis. Pernyataan ini pun langsung didukung oleh pengamat lainnya yang setuju bahwa Indonesia tidak mendapatkan keadilan di laga tersebut. Roy menyebut bahwa keputusan wasit menambah waktu tambahan yang begitu panjang adalah hal yang tidak masuk akal. Rahim menambahkan bahwa situasi ini memberikan keuntungan besar bagi Bahrain. Kontroversi ini masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola. Banyak yang merasa timnas Indonesia dirampok dari kemenangan yang seharusnya menjadi milik mereka. Dengan performa yang begitu solid di lapangan, pasukan Garuda menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan di pentas internasional meski harus berhadapan dengan ketidakadilan yang mencolok. Eliano Renders membagikan momen emosionalnya setelah merumput untuk pertama kali dengan seragam Garuda. Dalam unggahan Instagramnya, Renders tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya saat diberi kesempatan membela tanah leluhurnya di laga penting melawan Bahrain. Meskipun pertandingan berakhir kontroversial, bagi Renders pengalaman bermain bersama timnas Indonesia adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Renders juga mengungkapkan betapa besar arti dukungan yang ia terima dari para penggemar timnas Indonesia. Debut Renders ini menjadi sorotan tak hanya karena performanya di lapangan, tetapi juga karena keterlibatannya dalam skuad Garuda yang semakin dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora berkualitas. Meski masih terbilang baru di dalam tim, Renders mampu menunjukkan kemampuan dan adaptasinya di lapangan dengan baik. Ketenangan dan visi bermainnya di lini tengah menjadi salah satu faktor penting yang membantu timnas Indonesia menghadapi tekanan Bahrain. Momen debut ini tentu bukan hanya berarti bagi Renders secara pribadi, tetapi juga bagi seluruh pendukung timnas Indonesia yang berharap besar pada performa tim. Renders diharapkan bisa membawa nuansa baru dalam permainan timnas Indonesia di laga-laga berikutnya. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.